Oke, pada sesi ini kita akan mencoba mengeksplorasi mengenai manajemen user di Proxmox. Kalau biasanya kan kita login ke Proxmox ini menggunakan user root ya. Nah, ini nanti kita akan bikin user-user yang bukan root seperti itu. Untuk bikin user di Proxmox itu bukan di menu servernya, tapi di data center. Diklik di data center, kemudian kita klik user. Nah, di sini sudah ada satu user default yaitu root ya. Di sini saya coba tambahkan, misalnya namanya adalah Omar1. Di sini yang dipilih bukan Linux PAM tetapi Proxmox VA. Apa sih Pak perbedaan antara Linux PAM Standard Authentication sama Proxmox VA? Nah, jadi kalau Linux PAM ini dia usernya ada di dalam sistem. Jadi benar-benar ada di dalam Linux, tapi kalau Proxmox VA ini dia hanya usernya ada di dalam sistem Proxmox-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih PAM ini, kita nggak memasukkan password lagi karena seharusnya user Omar ini sudah ditambahkan di dalam server Proxmox menggunakan perintah add user atau user add ya. Jadi passwordnya nanti ngikutin password system. Tapi kalau misalnya kita pilih Proxmox VA, maka di sini kita diminta untuk mengisi password. Jadi saya pilih yang Proxmox VA saja. Grupnya tidak ada, tidak perlu diisi. Kemudian saya klik tambahkan. Nah, sudah selesai untuk bikin user. Oke, kita coba login. Omar1. Nah, di sini pilihnya Proxmox VA ya. Kalau kita login sebagai root, pilihnya Linux PAM. Oke, saya login. Nah, ini berhasil login. Dan di sini virtual mesinnya nggak kelihatan. Ya, jadi nggak bisa lihat apa-apa nih, cuman ini doang. Oke, sekarang kita akan coba assign user Omar tadi ke beberapa virtual mesin ya. Kita login lagi sebagai root. Jangan lupa dipilih Linux PAM untuk root. Misal saya ingin Windows Server ini dikelola oleh user Omar1 tadi. Maka gimana ya? Permission. Nah, di sini ada bagian permission. Saya tambahkan user Omar. Nah, di sini saya akan diminta memilih Omar ini akan dikasih akses apa terhadap Windows Server ini. Nah, kalau misalnya kita coba sebagai VM user ya. Jadi dia pengguna VM. Oke. Kemudian saya pakai web browser yang lain saja supaya nggak login logout. Ya, nggak lambat ya. TTPS ini tadi saya login sebagai root, di sini di Firefox saya login sebagai Omar1.
passwordnya adalah realm-nya adalah Proxmox VE. Nah, di sini setelah diberikan permission pada Windows Server ini, maka Omar1 bisa mengakses Windows Server ini. Nah, ini user Omar1 bisa klik tombol start di sini. Bisa konsol, bisa nggak bisa remove ya, karena dia role-nya sebagai Proxmox VE VM user. Oke, kita akan tambahkan permission yang sama pada semua VM untuk user Omar1. Di sini role-nya sama. Kemudian yang ini juga kita tambahkan. Omar1. Oke, nah ini kalau saya refresh, oh udah langsung muncul ya. Omar1 ini bisa mengakses VM-VM ini sebagai pengguna. Ya berarti dia nggak bisa ngedit nih. Kita kalau klik hardware bisa, nah ini nggak bisa ya. Nggak bisa edit. Tambahkan juga cuma tambahkan CD. Oke, nah sekarang kita coba bikin lagi user kedua. Misalnya Omar2. Masih RAM yang sama. Di sini kita beri password. Kemudian tambahkan. Ini ada 3 ya, usernya sudah. Kemudian user Omar2 ini akan saya berikan hak akses nih, permissionnya yang lebih tinggi deh daripada Omar1. Nah, di sini Omar2 kita beri hak akses PM admin ya. Nah, jadi virtual machine nomor 100 ini ada 2 orang yang bisa mengakses dia. Satunya Omar1 sebagai user dan satunya Omar2 sebagai admin. Kalau root itu udah pasti kan, udah pasti bisa. Sekarang kita coba login sebagai Omar2. Nah, di sini Omar2 punya hak akses untuk remove ya, atau mendelete virtual machine. Juga berhak untuk menambahkan RAM. Misalnya saya kurangin jadi 1400. Nah, itu bisa ya. Oke, sekarang kita tambahin user Omar2 di semua VM sebagai admin. Terus yang ini juga. Nah, di sini udah langsung muncul nih. Omar2 dia bisa ngedit 3 virtual machine ini. Seperti itu. Jadi nanti ini kan posisinya root. Kalau di sini ada 10 atau 20 virtual machine, mungkin nanti user tertentu itu diberikan hak akses kepada virtual machine yang memang dia urus aja, jadi nggak perlu dikasih hak akses ke virtual machine yang dia bukan wilayah dia untuk ngotak-ngatik seperti itu. Jadi setiap virtual machine ini kita bisa atur permissionnya, dia boleh diakses oleh siapa aja. Kemudian untuk menambahkan usernya tadi di sini data center terus user. Udah. Seperti itu aja caranya, cukup mudah. Silahkan dicoba ya. Untuk tugasnya nanti bikin screenshot aja, nanti misalnya di Windows 10 seperti ini, diklik permission. Nah, di sini ada 2 user.
dengan nama masing-masing. Satunya misalnya nama siswanya itu adalah siapa ya? Ahmad misalnya. Nanti ada Ahmad 1 sebagai user dan Ahmad 2 sebagai VM admin. Terus di screenshot nanti dikumpulkan di Google Classroom. Udah gitu aja. Salah satu virtual machine aja, nggak usah tiga-tiganya. Jadi salah satu, kalau kalian mau praktekin di tiga-tiganya boleh, tapi yang dikumpulkan untuk jadi tugas salah satu aja. Boleh mikrotiknya, boleh Windows 10, boleh Windows Server. Diklik di sini, diklik permission, terus di sini ada tampil 2 user dengan role yang berbeda. Seperti itu ya.